Ya, puji Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ya pasal yang ke-5, kita akan mulai membaca ayat pertama. Kejadian 1 ayat 5. Firman Tuhan, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnya dia menurut rupa Allah, ya. Jadi kita telah belajar ya bahwa manusia itu diciptakan menurut rupa Allah. Artinya manusia itu kudus. Ya. Karena manusia harus kudus demi tujuan. Ya, demi sebuah tujuan Allah di dalam diri manusia. Karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah memiliki tujuan. Ya. Di dalam hal apapun yang Allah kerjakan, Allah tidak pernah main-main dalam pekerjaannya, atau seperti bahasa dari Rasul Paulus memukul angin. Ya, tidak ada tujuan. Tidak, semua hal yang Allah lakukan ada tujuannya, termasuk ketika dia menciptakan manusia, di dalamnya Allah memiliki rencana. Dan rencana Allah ketika dia menciptakan manusia agar manusia itu bisa menikmati Allah. Agar manusia itu bisa bersekutu, bisa bergaul karib dengan Allah. Ya, itu tujuan Allah menciptakan kita. Dan untuk bersekutu, bergaul karib dengan Allah, manusia ini harus kudus. Ya. Itulah sebabnya Allah menciptakan kita menurut rupa Dia, gambar Dia. Yang salah satu di antaranya, kita ini kudus. Ya, kudus, sehingga Allah dan manusia itu bisa bersekutu. Ya. Jadi ada gambar diri Allah di dalam diri kita, yakni kekudusan Allah yang membuat kita bisa bergaul bersama dengan Allah. Karena pergaulan dengan Allah itu kan sangat penting, saudara. Ya. Kita ini tidak bisa hidup tanpa bergaul dengan Allah. Kita sangat membutuhkan Dia. Ya, kita tidak bisa menanyakan apa arti kehidupan, apa tujuan kehidupan kalau sebelumnya kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah, pergaulan dengan Allah. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah. Kita ada karena Allah. Jadi kalau kita ingin menanyakan tentang kehidupan, maka sudah barang tentu kita harus kembali kepada Allah itu sendiri. Maka bergaul dengan Allah itu sangat penting. Ya. Itu tujuan Tuhan menciptakan setiap kita. Maka saudara-saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan di hari ini, mari kita memiliki kedekatan. Kita mau bergaul, ya, bersama dengan Allah. Ya. Dan kalau saudara rindu untuk bergaul dengan Allah, maka saudara harus hidup di dalam kebenaran. Saudara hidup di dalam kekudusan. Karena hanya dengan seperti itulah engkau bisa bergaul dengan Allah. Ya, kekudusan telah Allah berikan. Memang kita pernah kehilangan itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi itu telah dikembalikan oleh Yesus. Darahnya telah ditumpahkan untuk membasuh setiap dosa kita. Sehingga kita kembali memiliki ya kekudusan itu. Sehingga saudara bisa bergaul kembali bersama dengan Allah. Ya. Dan mengenal Allah, memahami Allah ya di dalam kehidupan ini. Harus ada saudara-saudara ya kerinduan, keinginan, bahkan sikap yang hidup bergaul dengan Allah. Kalau tidak kita akan sesat ya di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang kita alami. Ayub sendiri itu bergaul bersama dengan Allah. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia bergaul dengan Allah itu sejak usia muda di dalam tendanya. Ayub tidak pernah menyangka bahwa dia akan menghadapi pergumulan yang berat dalam hidupnya kan. Ya, Ayub itu mengalami penderitaan loh. Bahkan ketika kita membaca kitab Ayub pasal-pasal pertama itu mungkin cuma ada 1 pasal, 2 pasal yang menceritakan kekayaan Ayub. Sesudah itu isi dari kitab Ayub hanyalah penderitaan. Paling banyak bicara soal penderitaan. Ayub tidak pernah mungkin berpikir menyangka bahwa dia akan mengalami dilanda oleh pergumulan yang sangat berat di usia tua. Tidak pernah menyangka saudara-saudara. Tetapi Ayub telah mengambil bagian yang penting semasa dia hidup
khususnya ketika dia muda, yakni dia bergaul dengan Allah. Nah, ketika dia bergaul dengan Allah, saudara-saudara, maka tentu saja di dalam diri Ayub itu dia mulai memupuk kekuatan walaupun dia tidak menyadari itu. Pergaulan dengan Allah akan membuat kita kuat. Karena secara spiritual kita akan memupuk kekuatan di dalam diri. Sehingga ketika tiba harinya pencobaan itu datang. Ya, memang setiap orang itu akan menghadapi pencobaan. Yesus sudah mengatakan jelas, akan ada harinya, akan ada waktunya. Pencobaan itu akan datang dalam kehidupan setiap manusia. Nah, kita akan kuat, kita akan mampu melewati itu apabila saudara memiliki pergaulan dengan Allah. Ya, memiliki kedekatan dengan Allah, pengenalan akan Allah. Ya, saudara, kehidupan manusia kan berbicara tentang pengenalan akan Allah, bergaul dengan Allah, ya. Ini hidup ini bukan bicara soal menaklukkan satu keadaan kemudian kepada keadaan yang lain. Saya akan beberapa waktu kan bersaksi bahwa saya ini paling senang sekali nonton badminton. Ya, nggak tahu kenapa tapi sukalah. Dan saya sering mengikuti saudara-saudara ya turnamen-turnamen dan bahkan sampai saya menghafal beberapa pemain top dunia. Ya. Nah, kalau Indonesia itu kan paling kuat di ganda putra, saudara. Dan kemarin juga di SEA Games itu terjadi All Indonesian di final, saudara. Jadi ada 2 pasang yang bertemu di final dan itu adalah pasangan dari Indonesia. Ya. Dan yang memenangkan itu adalah Rolly dan Daniel. Kemudian saya terkesan dengan hal yang dikatakan oleh Rolly dan Daniel ketika mereka mencapai podium tertinggi. Pada waktu itu mereka berkata, ya kami senang, kami happy, kami bisa masuk pada podium tertinggi. Ikut SEA Games. Kami merasa puas, tetapi kami tahu bahwa kepuasan ini hanya sementara. Karena sesudah kami turun dari podium ini, kami akan kembali ke nol. Sama seperti di tempat isi bensin. Dari nol ya Pak. Ya, dan betul kenapa? Karena sesudah itu mereka akan berhadapan lagi dengan turnamen-turnamen besar berikutnya. Ya, sehingga mereka tidak bisa tinggal menetap dalam kepuasan ketika mereka memenangkan SEA Games. Betul enggak? Nah, itu kan hidup juga begitu. Memang kadang-kadang kita menghadapi pergumulan dan kita berusaha saudara-saudara ya untuk memenangkan pergumulan tersebut bersama dengan Tuhan. Kemudian saudara menang. Nah, apakah hidup hanya sampai di situ? Bukankah ketika engkau mengalami kemenangan engkau tetap saja harus menjalani kehidupan? Dan kita perlu memperhatikan itu, ya kan? Kenapa kanal kita mengatakan justru Nuh itu jatuh sesudah dia menang? Betul enggak? Ketika dia mencapai podium tertinggi sebagai pemilik dari Batra, ya, dia berhasil menyelamatkan istri dan anak-anaknya, saudara-saudara. Itu luar biasa ya Nuh ya. Tetapi sesudah turun dari Batra, semuanya Nuh harus bergaul lagi dengan Allah. Tapi sayang sekali sesudah turun dari Batra, ya, justru disitulah Nuh mengalami kejatuhan. Dia tanamin saudara-saudara ya anggur karena dia pemilik kafleng di muka bumi. Karena semua pemilik udah mati saudara ya. Maka dia penuhi tanah-tanah dengan anggur. Memeras anggur, fermentasi, bikin minuman. Dan dia minum sampai mabuk. Ya, dia mabuk karena kemenangan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jatuh ke dalam dosa. Iya kan? Begitu pula dengan Lot. Lot mengalami kemenangan yang luar biasa karena dia selamat keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi dia tidak tahu bahwa sesudah itu dia harus kembali lagi bergaul dengan Allah. Ya, tapi sayang sekali dia terlena dengan kemenangan. Akhirnya 2 orang anaknya saudara-saudara ya memberikan dia minum alkohol dan terjadilah hubungan saudara, insek, ya. Jadi saudara-saudara, hidup ini kan paling banyak kita menjalani, ya kan? Dan pada saat kita menjalani, kita perlu bergaul dengan Allah. Dan itulah yang sangat penting dalam hidup ini. Ya, maka modal utama harus kita terus jaga, yakni kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran Allah, agar kita terus-menerus bergaul bersama dengan Dia.
agar saudara dekat dengan dia. Kalau mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya ini sudah berdosa nih. Saya melakukan banyak sekali kesalahan. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia dan dia memberikan darahnya. Saudara, satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Selama engkau mengakui itu dengan mulutmu, dan engkau menyesal dengan semua yang telah engkau lakukan, maka di sana tersedia pengampunan bagi saudara. Pengampunan Allah sediakan bagi setiap mereka yang mau mengaku setiap dosa-dosanya. Ya, maka jangan saudara terlalu lama, ya, sambil saudara nyanyi, tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa tuh pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Saudara tidak perlu membohongi diri, tidak perlu berlarut-larut menangis, ya. Karena semua kegagalan dosa yang saudara lakukan, yang perlu engkau lakukan, datang kepada Tuhan dan terimalah pengampunan yang berasal daripadanya. Ya, Allah menciptakan kita untuk bergaul dengan Dia.